Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, Ayub mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya. Kitab Ayub bercerita tentang Ayub yang diizinkan oleh Tuhan diuji oleh iblis, dicobai oleh iblis. Ya, harta bendanya habis, anak-anaknya juga 10 orang meninggal, istrinya juga meninggalkan dia, dan teman-temannya juga 3 orang sahabatnya menuduh Ayub itu melakukan suatu kesalahan sehingga dia mengalami penderitaan yang hebat. Dia mengalami suatu malapetaka dalam hidupnya. Ya. Di tubuhnya juga penuh dengan borok, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu kulitnya itu rusak, ya, sehingga dia menggaruk-garuk badannya dengan beling. Jadi hanya nyawanya saja yang masih ada, hanya nyawanya saja. Tubuhnya itu sudah rusak, hartanya juga hilang. Betapa dia sangat kaya, tetapi seketika dia menjadi sangat miskin. Ya, kambing dombanya habis semua, ribuan ekor lembunya, sapinya habis semua. Anak-anaknya mati, istrinya juga meninggalkan dia. Jadi penderitaan Ayub luar biasa, dan itu diizinkan Tuhan. Dan 3 orang sahabatnya juga menuduhnya dia bersalah, karena mereka menganggap tidak mungkin orang mengalami hal tersebut kalau bukan karena suatu kesalahan. Ya. Dan Ayub juga sudah mulai kecewa, sudah mulai mengeluh kepada Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan datang. Tuhan datang untuk memberi tanggapan-tanggapan tentang kondisi Ayub, tentang sikapnya, dan Tuhan juga memberi penjelasan singkat tentang perbuatan-perbuatan ilahi yang dilakukan oleh Tuhan di masa lalu, dalam penciptaan, ya, dalam ciptaan yang begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Itu disampaikan di hadapan Ayub, sehingga Ayub berkata, "Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, jadi firman Tuhan di bacaan kita Ayub 42 ini mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka Dia layak untuk kita percaya. Dia layak untuk kita puji, kita sembah, kita muliakan. Dan Dia layak untuk menerima yang terbaik dari kita. Sebab Dia Allah, sebab Dia Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Sehingga kita berharap, kita berdoa, "Tuhan, bawa kami dalam rencanamu." Kalau Tuhan membawa kita dalam rencananya, maka itu tidak akan gagal. Dan satu hal yang kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi kita kehidupan yang penuh harapan. Ya, penuh harapan. Kalau kehidupan yang penuh harapan itu segala sesuatu mungkin. Ya, bagi Allah, bagi kita orang percaya, karena Tuhan menyertai kita, maka harapan itu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang.
Jadi Tuhan layak dipercaya. Serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, rasa takut kita, pertimbangan-pertimbangan kita, serahkan sama Tuhan. Kalau sudah kita melakukan yang terbaik, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, memang sangat penting kita selaraskan, kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kehidupan kita itu berpadanan dengan kehendak Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar kehendaknya. Justru kita hidup dalam kehendaknya, itu sangat penting. Itu sangat penting, bahkan itu paling penting, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi persoalan permasalahan kita, ya Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menolong kita. Memang permasalahan persoalan itu ya pasti akan selalu menghampiri setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Ya. Semua orang di dunia ini sudah mengalami banyak problema, banyak permasalahan. Tapi bagi kita orang percaya ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang membantu kita. Oleh sebab itu, serahkan semua hidup kita kepadanya, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan biarlah kita adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, dan rencananya itu indah bagi kita. Apalagi kita yang percaya dan mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.